Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sudah demam sedikit. Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau begitu. Apakah kalian sudah mengenal Ibu? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Lalu apakah kalian sudah saling mengenal? Belum juga, Bu. Belum, Bu. Sabar salim mukanya dorong ini. Baik, jika kalian belum mengenal, lebih mengakrabkan lagi bagaimana jika kalian memperkenalkan diri masing-masing. Sebutkan nama lengkap dan nama panggilan serta kelasnya. Jadi sebelum memperkenalkan diri, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadila Iditya, bisa dipanggil Bila, dan dilanjutkan teman-teman dari. Silakan teman-teman. Nama saya Citra, kelas 10 IPS 1. Selanjutnya. Nama saya Gita Vista. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gilang, kelas 12, perkantoran. Perkenalkan, nama saya Mirna, saya dari kelas 7C. Selanjutnya siapa lagi? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, bisa dipanggil Iki. Saya dari kelas 12 IPS 3. Saya yang terakhir, silakan. Perkenalkan, nama saya Yoga, saya dari kelas 6. Oke. Baiklah, kalian sudah memperkenalkan namanya. Begini adik-adik, yang kita lakukan sekarang ini namanya konseling kelompok. Apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Ibu. Oh iya, Ibu akan jelaskan ulasan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok menunjukkan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Dan dalam konseling ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri kalian dalam menyampaikan pendapat, menambah wawasan pengetahuan kalian, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin terjadi dalam kelompok maupun kalian yang memiliki masalah sama dengan permasalahan siapa yang akan kita bahas nantinya. Apakah kalian sudah paham?
Sudah paham, Ibu? Sudah Sudah. paham. Nah, ini konseling kelompok ini juga ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang disebut dengan asas-asas konseling. Konseling kelompok ini pertama itu ada akses kerahasiaan, yaitu teman-teman diharapkan bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang kita bahas dalam kegiatan ini. Jangan sampai diketahui oleh orang lain atau anggota kelompok lain. Yang kedua, asas terbuka, yaitu teman-teman diharapkan mampu secara terbuka untuk menyampaikan permasalahan, pendapat, ide-ide, atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait permasalahan yang kita bahas. Yang ketiga, asas kesukarelaan, yaitu setiap anggota sukarela dan tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang terakhir, asas kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung, kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi berpasangan atau membuat diskusi dalam diskusi. Apabila teman-teman ada ingin menyampaikan pendapatnya, tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan. Jika kalian juga ingin memberikan pendapat, boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kalian tidak boleh keluar masuk ruangan pada saat kegiatan berlangsung. Sampai di sini paham? Paham, Ibu, paham. Paham, Ibu. Baik, sebelumnya kita melakukan kegiatan ini, sebaiknya kita sumpah janji untuk asas kerahasiaan ini terlebih dahulu ya. Iya, Ibu, Ibu. Iya, Ibu. Kira-kira kontrak waktu yang kita lakukan untuk kegiatan konseling kelompok ini sebaiknya berapa menit, teman-teman? 60 menit. 60 menit, Bu. saya rasa cukup 60 itu, menit Ibu. saja, Bu. Soalnya kalau macam lama, masalahnya data sekarat ini. 3 menit Oh, boleh, 3 jaringan menit. juga Ibu agak error sedikit. Dua, Bu. Ya, Bu, betul sekali. Jaringannya ini agak patah-patah. Baik, kita akan Jaringan ya, baik kita lakukan konseling kelompok ini waktunya 60 menit ya. Sepakat? Ya, sepakat, Bu. Ya, sepakat. Baik, sebelum kita masuk dalam kegiatan dan sepertinya teman-teman merasa bosan, bagaimana jika kita melakukan permainan? Setuju. Yes. setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Apakah teman-teman ada usulan permainan apa yang kita lakukan? Bagaimana dengan permainan acak-acak? Konsentrasi, misalnya kan Ibu menyuruh kami untuk berdiri dan Ibu mengatakan bahwa jika Ibu bilang ayam berarti teman-teman menumpuk 1 kali, dan jika Ibu bilang itik teman-teman menumpuk 2 kali, dan jika Ibu bilang lagi bebek maka teman-teman diam dan tidak menumpuk, tidak menepuk tangan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju. Bagaimana? Iya, setuju. Bagaimana permainannya kita mulai? Boleh kita mulai? Boleh kita mulai permainannya, teman-teman? Dia mulailah. Boleh. Tidak mau waktu. Mengantuk saya. Baik. Ini yang dilanjutkan atas misalnya. Jika bilang ayam, berarti teman menepuk tangan 1 kali. Dan jika ibu bilang itik, teman-teman menepuk tangan 2 kali. Kita mulai ya. Itik. Iya, Bu.
permukaan. Boleh permainannya teman-teman. Bagaimana permainannya? Apakah seru? Oh, Alhamdulillah. Bisa kata sendiri. baik. Apakah kalian masih ingat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya duluan? Hai Ibu. Ya, silakan. Yang saya ingat pada saat kegiatan ini, kita sebagai anggota kelompok harus secara terbuka menyampaikan pendapatnya. Ya, benar ya. Yang teman kalian katakan. Ibu jelaskan kembali ya. Nah, di konseling kelompok ini juga ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang disebut dengan konseling. Yang konseling ini pertama ada kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarela, dan asas kenormatifan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham? Apakah kalian sudah siap dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik. Siapa yang ingin duluan mengemukakan masalahnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Begini, Bu. Karena adanya sekolah daring dan jaringan juga tidak memadai, maka nilai dan prestasinya menurun, Bu. Ya, saya memahami perasaan Citra. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Begini, saya sering keluyuran malam karena diajak oleh teman saya. Maka dari itu orang tua saya sering marah kepada saya, Bu. Oh iya, jadi masalah kamu sering keluyuran ya? Iya, Bu. Oh iya, selanjutnya siapa lagi yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya, Bu. Hmm. Jadi begini, Ya, Bu. silakan. Saya merasa akhir-akhir ini ibu saya tidak sayang sama saya lagi. Selalu meraih saya. Padahal ibu tidak seperti itu. Saya marah. Saya jadi tidak konsen belajar dan jadi malas belajar. Iya, saya bisa memahami apa yang kamu rasakan. Selanjutnya, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi begini, Bu. Saya mempunyai masalah dengan memilih jurusan karena saya bingung harus mengikuti keinginan saya atau kemauan orang tua saya, Bu. Ya, saya bisa memahaminya. Ingin menyampaikan masalahnya. Ayo teman-teman, siapa lagi yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya, Bu, begini. Ya, Saya merasa sulit silakan. dalam mencari pekerjaan. Padahal saya ingin juga membantu kedua orang tua saya, Bu. Itu. Saya juga dapat memahami apa yang kamu rasakan. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir bisa mengemukakan masalahnya. Oke. Begini, Bu.
Saya sudah kecanduan dalam game online ketika ingin belajar. Saya susah, Bu, karena pikiran hanya game terus. Baik, semuanya sudah mengemukakan masalahnya. Nah, sekarang masalahnya siapa yang ingin kita harus selesaikan dulu? Masalahnya Fadian saja, Bu, karena konsen belajarnya. Masalahnya Fadian saja, Bu. Kasihan dia. Setuju, Bu. Baiklah, kalau begitu, Pak Dian bisa ceritakan masalahnya. Begini Bu, saya seperti tidak sayang sama saya kalau marah-marah. Kalau sedikit marah, ibu sudah tidak sayang saya jadi malas belajar. Saya sulit untuk konsentrasinya Bu. Ibu memahami apa yang kamu rasakan, Nak, ketika orang tua kamu tidak sayang sama kamu, sehingga jadi malas belajar. Bagaimana, apakah dari teman-teman bisa memberikan pendapatnya? Saya Bu. Menurut Ya, saya, silakan. menurut saya mungkin ibu kamu ada masalah sehingga dia marah-marah sama kamu. Saya juga tidak tahu. Bagaimana ibu dengan ayahmu? Apakah mereka ada masalah? Maksudnya bertengkar. Boleh pause dulu. Bagaimana ibu dengan ayahmu? Apakah mereka ada masalah? Jadi begini, ayah dan ibuku baik-baik saja. Cuman waktu itu ayahku sedang mempunyai masalah dengan saudara-saudaranya. Mungkin gara-gara itu, karena dulu orang tuaku begitu juga ketika ada masalah. Tetapi kenapa jadi ibuku yang marah-marah? Nah, ayahku biasa saja. Menurut saya, mungkin ayahmu kuat, jadi sabar dalam menghadapi masalah. Sedangkan ibumu mungkin tidak kuat dan sabar dengan masalah ayahmu. Jadi mungkin begitu. Jadi ibumu suka marah-marah. Kamu juga harus sabar. Positive thinking saja karena biar bagaimanapun ibumu tetap sayang sama anaknya sendiri. Betul, biar bagaimanapun dan semarapun apapun ibumu, dia tetap sayang sama kamu. Coba pikir dulu atau ingat sebelum ayahmu mendapatkan masalah, apakah itu marah-marah? Ibuku tidak marah-marah, malahan dia baik, sayang sama aku. Nah, itu sebenarnya ibu kamu itu sayang sama kamu, mungkin karena ada masalah, jadi ibu kamu gampang marah. Seperti itu kayaknya. Iya, jadi kamu bisa senengin ibu kamu atau betul-betul bersihin rumah dan belajar giat agar nilai kamu bagus dan jangan malas belajar. Iya, apalagi nilai kamu bagus, ya kan? Jadi kamu positive thinking saja, Ibu. Ibu kamu itu sayang kok sama kamu. Mana mungkin ibu tidak sayang sama anaknya sendiri. Iya, kalian memang benar. Oke, jadi bagaimana saran dan masukan dari teman-teman kamu? Iya, mungkin yang mereka katakan
ada benarnya, Bu. Saya harus tetap giat belajar. Bagus, kamu harus berpikiran positif saja, Nak. Jadi bagaimana? Apakah kamu masih merasa jengkel dengan ibumu? Tidak lagi, Bu. Saya sudah merasa lega. Baiklah, kalau begitu. Jadi kita sudah bahas tentang permasalahannya Fadian yang kurangnya perhatian orang tua dan kasih sayang menjadi malas belajar. Jadi kalian sudah tahu penyebab masalah dari teman kalian Fadian. Dan menurut saya begitulah seorang ibu. Jika ada masalah, entah masalah pribadi, dia sering marah-marah. Maka dari itu, berpikirlah positif kepada orang tuanya. Ibu rasa kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian dapat dari kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Menurut saya, Ya, dengan silakan. kegiatan ini saya bisa merasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat secara terbuka untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Wah, bagus Gita. Ibu kagum dengan pendapatmu. Ayo, siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya selain Gita? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya juga sependapat dengan Gita, Bu. Karena dalam kegiatan ini, saya dapat membantu teman dengan menyelesaikan masalah tersebut. Dan saya juga senang dengan kegiatan ini. Karena menurut saya, kegiatan ini seru dan menarik. Karena adanya games. Dan saya juga mengenali teman-teman baru lagi. Sebelum pertemuan diakhiri, kira-kira kesan dan pesan teman-teman seperti apa? Ayo, siapa yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya duluan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesan saya yaitu saya mendapat manfaat dari kegiatan ini. Saya bisa berpikir positif kepada kedua orang tua. Dan saya juga senang mendapat teman baru. Nah, pesan saya itu agar konseling kelompok ini bisa gamenya ditambah lagi agar menarik dan seru, Bu. Iya, makasih. Siapa lagi yang ingin menyampaikan pesanan-pesannya? Ada pun pesan ya saya yaitu gamesnya bisa ditambah dan lebih menarik lagi. Sekian. Baik. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapat pesan dan pesannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Mana? Saya, Bu, kesan saya semoga dari masalah ini bisa bermanfaat bagi teman dan kesan saya tambah lagi gamesnya kalau bisa ada 2, Bu. Ya, masih ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesan saya merasa senang mengikuti kegiatan ini, dan pesan saya kontrak waktu bisa lebih lama lagi, Bu. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Kesanku semoga dapat bermanfaat bagi saya dan pesanku gamesnya ditambah lagi. Ya, terima kasih atas pesan dan kesannya, teman-teman. Kalau begitu mungkin cukup sampai di sini kegiatan ini. Sebelum Ibu tutup, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Bu. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan apabila Ibu ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.